terjebak karena di bawahnya sudah ada resin, kemudian kita tekan dengan kuas roll yang belum dicelup ke resin sehingga udara dari bawah kedorong naik ke atas. Teman-teman bisa pahami ya, udara dari bawah kedorong naik ke atas karena resinnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kita lanjut ke tahap laminasi dulu ya, laminasi serat M300. Sebelum kita lanjut lebih jauh, terlebih dahulu saya mengajak kawan-kawan buat like, subscribe, dan tekan lonceng video ini biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel Anak Teknik itu untuk pendatang baru. Kemudian untuk kawan-kawan yang sudah lama di channel Anak Teknik, jangan lupa ya di-share ke kawan-kawan di semua media sosial Anda, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut ke tahap laminasi CSM 300 ya, atau MAT 300. Yang kalau di dalam spek plat ini tadi di awal saya sudah jelasin ya, spek plat tersebut adalah G plus M300 plus W400 ya. Di sini yang di M300 yaitu yang ini CSM 300. Tentunya kawan-kawan pasti bertanya ya, kenapa mesti CSM 300 bukan CSM 450 ya, atau MAT 300 bukan MAT 450? Jawabannya adalah karena CSM 300 lebih lembut, lebih halus ya. CSM 300 ke bawah lah, bisa, kalau alangkah baiknya mungkin kawan-kawan bisa gunakan serat tisu, itu lebih halus sehingga permukaan antara serat dan gel coat benar-benar rapat. Dan CSM 300 ini atau serat tisu, dia lebih mudah melengkung pada daerah-daerah tertentu ya, sudut-sudut tertentu yang lengkungannya ekstrem, itu bisa melengkung dengan mudah. Kalau kita gunakan CSM 450, itu akan banyak gelembung udara terjebak di antara serat dan gel coat atau lapisan yang berwarna hijau biru muda itu. Jadi saran saya jangan pernah coba-coba gunakan CSM atau M450 pada lapisan awal. Dimana-mana kita pada proses fiberglass itu, entah itu buat kapal, buat fiber, buat produk apa saja, selalu lapisan pertama CSM 300. Atau jika kawan-kawan ingin lebih afdol, gunakan lapisan pertama itu M4 M serat tisu ya, bukan CSM 300 serat tisu. Tapi kalau serat tisunya nggak ada karena serat tisu lebih mahal, saran saya sih nggak ada masalah kalau kawan-kawan gunakan M300 ya. Kita percepat dikit. Oke, ini sudah mulai, daerah ini sudah mulai basah semua ya, ini belum ditekan dengan kuas. Kemudian kita lanjut, kita percepat dikit. Iya. Kita masih di proses laminasi ya, jadi laminasi yang di dalam speknya M300 ini masih proses laminasi lapisan pertama ya. Sekarang daerah ujung ini sudah mulai dikuas, nanti akan lanjut di daerah sini ya. Nah ini daerah sini, kemudian lanjut dan akhirnya sudah semua kawan-kawan. Selanjutnya kita lanjut di tahap berikutnya, yaitu pelapisan W400. Kalau dalam spek itu G plus M300 plus W400. Jadi yang W400 ini ya, maksudnya Woven Rovin 400 tipenya ya. Jadi ini yang banyak menjadi pertanyaan kawan-kawan sekalian di channel YouTube saya, di kolom komentar ya. Bang, apakah setelah lapisan pertama MAT 300 kita tunggu kering dulu, kemudian kita lanjut ke lapisan berikutnya? Jawabannya ada dua, bisa kita nunggu kering dulu dan bisa kita langsung lanjut ya tanpa nunggu kering di lapisan kedua. Kapan kita nunggu kering dulu dan di saat kapan kita lanjut melapis tanpa nunggu kering? Biasanya kalau saya ya, nggak tahu teman-teman yang biasa ngefiber yang lain ya. Kalau saya
nunggu kering dulu di saat ketika saya membuat produk yang lengkungannya ekstrim, seperti membuat speedboat, membuat kap mobil atau bumper mobil, membuat produk-produk yang pokoknya lengkungannya ekstrimnya banyak lengkungan. Itu saya nunggu kering dulu M300-nya. Alasannya supaya ketika saya melakukan lapisan kedua, lapisan pertama itu yang M300 tidak lepas dari gel coat. Karena kalau lapis lengkungannya ekstrim, kita lanjut proses laminasi di lapisan kedua tanpa menunggu lapisan pertama kering, kita nggak ngerasa tuh lapisan pertama biasanya lepas, keangkat dari gel coatnya, jadi nggak rapat M300-nya. Ini nanti akibatnya ketika produknya Anda lepas itu akan kopong ya, atau gel coatnya kosong di bawahnya sehingga gel coat mudah pecah. Jadi kalau kawan-kawan biasa belajar fiber atau apa baru memulai, ketika kawan-kawan lepas produk ada kosong kemudian pecah, itu akibatnya karena kawan-kawan nggak ngerasa pada saat ngelapis kedua, lapisan pertama keangkat dari gel coat nggak rapat. Jadi saran saya kalau lengkungannya ekstrim, ya tunggu kering dulu lapisan pertama. Kemudian kapan ketika kita melapis tanpa perlu nunggu lapisan pertama kering, dilanjut ke lapisan kedua. Ya ketika kita buat produk yang hamparannya lebih lebar ya, yang nggak ada lengkungan ekstrim. Seperti yang saya lakukan ini, membuat plat, kemudian daerah-daerah buat apa saja yang daerahnya sifatnya nggak terlalu melengkung ya. Jadi saya langsung lanjut ke lapisan kedua. Nah, jadi ini W400 ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang bertanya, Bang, kenapa mesti W400 bukan W600? Eh, saya perlu jelasin bahwa W400 itu artinya dalam 1 meter persegi itu beratnya 400 gram, sedangkan W600 atau woven Rovin 600 dalam 1 meter persegi beratnya 600. Kemudian WR800 itu begitu juga, berarti 1 meter persegi beratnya 800 gram. Saya pakai 400 karena plat yang saya butuhkan itu tipis, enggak tebal ya, dan saya butuh plat yang mudah melengkung, maka saya pakai woven Rovin 400, nggak perlu woven Rovin 600, karena woven Rovin 600 itu hasilnya lebih tebal dan lebih kaku, apalagi yang woven Rovin 800 ya. Jadi kita lanjut ke laptop ya. Ini masih tahap laminasi apa namanya Rovin Rovin 400 ya. Kita lanjut. Nah, ini sudah nampak semua sudah basah ya, woven Rovin daerah ini sudah basah. Ini masih serat 300 ya, CSM 300 atau M300, belum dilapisi dengan WR 400. Daerah sini yang sudah dilapisi WR 400 ya. Jadi daerah pinggir sini kita lanjut tutup pakai WR 400. Oke. Ini tadi sambungannya ya, kita tekan dulu biar basah supaya ketika kita laminasi semua, serat WR400-nya di sini enggak terlalu sukar untuk basah karena bawahnya sudah basah. Selisih tutup tumpang tindih antara WR pertama dan WR kedua ini kurang lebih maksimal 5 cm. 2 cm sudah, saya rasa sudah cukup ya. Lanjut. Oke. Kita sudah lanjut di proses laminasi ya. Ini ini ya. Semua sudah basah ya. Oke. Kita percepat. Kemudian ini kawan-kawannya, di mana-mana ketika, karena ini speknya WR400 terakhir ya, berarti roving terakhir, itu nanti ujungnya agak kelihatan runcing. Saran saya, ketika kawan-kawan melakukan proses laminasi atau proses fiber, di mana proses laminasi tersebut yang lapisan terakhirnya adalah serat WR, usahakan tutup ujung WR ini kan ujung WR sama yang ini ya, sebelum kering dengan CSM 300 sehingga ujung tersebut tidak tajam keluar ya. Karena ketika kita tidak menutup ujung WR tersebut, nanti keringnya dia runcing ya. Bisa aja itu tidak masalah sebenarnya. Tetapi kawan-kawan perlu menggerinda lagi sehingga yang runcing tersebut hilang. Jadi saran saya
lebih baik dilaminasi pakai WR300 sambungannya, sehingga runcingnya tersebut tidak terangkat ya, ujung dari serat tersebut tidak terangkat. Nah ini dia prosesnya. Kemudian kita kalau CSM 300 tuh nggak terlalu tebal ya, agak tipis, jadi mungkin proses laminasinya nggak terlalu banyak makan serat. Bahkan jika WR-nya tadi masih basah, mungkin Anda tinggal menekan CSM-nya tersebut dengan kuas, cukup dengan kuas, nggak perlu dicelup, saya rasa sudah basah ya. Nah ini dia, paling sedikit-sedikit aja kita tumpahkan sedikit, kemudian kita tekan dengan kuas, itu saya rasa sudah bisa basah ya. Ya, mungkin kalian bisa lihat di layar, cuma sedikit aja dituangkan sudah bisa basah ya. Nah ini setelah proses laminasi terakhir ini W400 yang sudah selesai, kita tinggal menunggu beberapa saat hingga apa namanya, proses hasil laminasi ini benar-benar kering ya kawan-kawan. Jadi sudah nggak ada lagi lapisan serat berikutnya, karena spek dari platnya adalah G plus M300 dan plus W400. Jadi ini sudah lapisan terakhir. Kita tinggal menunggu produknya kering, platnya kering atau hasil laminasinya fiberglassnya kering. Kemudian kita angkat produk tersebut dari cetakannya. Oke, kita nantikan dulu beberapa saat, mungkin sekitar 1 atau 3 jam lah, produknya benar-benar kering. Oke sahabat teknik, jadi ini dia proses pelepasan ya. Sangat ringan ya, karena tadi sudah kita olesi gel coat mirror glaze hingga mudah dilepas dari cetakan. Ini dia produknya, mungkin kawan-kawan bisa lihat di layar kaca Anda. Hasilnya benar-benar halus, mungkin ada bercak-bercak sedikit seperti yang ini ya, itu karena gel coatnya tadi kurang bersih. Waktu saya ini oles ada kotoran dikit hitam, sehingga ada sedikit kotor ya, kelihatan seperti ini ya. Jadi ketebalan plat ini, jadi spek plat ini ya, pertama saya bahas spek ini tadi sudah di awal saya sudah bahas, tapi mungkin kalian lupa, jadi saya ulangi. Speknya adalah G plus M300 plus W400. Jadi dua ply ya, yaitu mat 300 dan roving 800. Ketebalannya mungkin kurang lebih antara 2 sampai 3 mili, tergantung resinnya pada saat dikuas ya. Kalau sambungan ya jelas lah, kalau daerah sambungan yang jelas lah mungkin 3 mili, tetapi daerah yang bukan sambungan pasti 2 mili. Karena kenapa? Sambungan itu ada tumpang tindih 5 sentian ya. Jadi lapisannya sudah bukan W M300 plus W400, bisa jadi 2 M300 plus 2 W400. Jadi ini dia. Itu selisih cetakannya, ini yang melamin dan yang ini yang produk halusnya sama ya, karena dia menciplak di permukaan yang ada. Plat fiber ini nantinya kawan-kawan bisa gunakan untuk pembuatan speedboat jika kawan-kawan tidak ingin membuat cetakan ya. Jadi buat speedboat dengan plat ini bisa dipotong-potong kemudian disatukan, nanti sambungannya di fiber lagi ya. Kawan-kawan juga bisa membuat apa namanya, bak fiber ikan dengan plat ini. Jadi buatlah dulu yang tipis-tipis, nanti setelah berbentuk dirakit, jadi ibaratkan kita merakit seperti plywood, tetapi menggunakan plat fiber. Buatlah dulu dari plat ini, kemudian disatukan berbentuk persegi 4, kemudian disambung lagi. Oke, kemudian didobol lagi lapisannya sehingga agak tebal dan diberi tulangan. Mungkin itu dulu ya pembahasan kita mengenai plat fiber, cara membuat plat fiberglass ini. Saya kira cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana proses pembuatan adonan, proses pembuatan plat fiber ya. Bagi teman-teman yang punya kritikan, saran ataupun pertanyaan yang sifatnya membangun, silakan coret-coret di kolom komentar yang ada. Kemudian akhir kata anak teknik mengucapkan wassalam.